Salam sehat kepada seluruh adik-adik pelajar SMA. Hari ini kita membahas tentang termokimia. Oke, kita perhatikan gambar. Ada dua gambar di sini. Yang pertama gambar gelas mengalami pengembunan dan kedua adalah gambar pembakaran kayu. Kedua gambar ini berhubungan erat tentang termokimia. Berhubungan erat dengan termokimia. Apakah termokimia itu? Jadi termokimia itu merupakan ilmu yang mempelajari jumlah kalor reaksi. Saya ulang kembali, termokimia itu adalah merupakan ilmu yang mempelajari jumlah kalor reaksi, di mana jumlah kalor reaksi itu berhubungan dengan suhu, suhu dari reaksi kimia. Oke, dalam termokimia ada dikenal sebagai sistem dan ada juga dikenal sebagai lingkungan. Kalau dikatakan sistem itu adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah sesuatu di sekitar sistem dengan apa sistem berinteraksi. Oke, kita lihat di sini. Misalkan dalam gambar gelas kimia ini, adalah garam dan air dicampur, garam dan air dicampur. Yang menjadi sistem itu adalah garam dan air. Sedangkan lingkungan adalah mulai dari gelas dan luar gelas kimia. Itu yang merupakan lingkungan. Oke. Berdasarkan perpindahan kalornya, maka reaksi ada dua. Yang pertama adalah reaksi eksoterm, yang kedua adalah reaksi endoterm. Yang pertama adalah reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm itu adalah membebaskan kalor. Bisa juga menghasilkan kalor. Oke. Kemudian ada lagi nanti kata-kata melepaskan kalor. Berarti itu adalah menunjukkan reaksi eksoterm, di mana kalor itu mengalir dari sistem ke lingkungan. Kita lihat gambar. Dalam lingkaran ini adalah merupakan sistem, sedangkan luar lingkaran adalah merupakan lingkungan. Jadi, adanya perpindahan kalor dari sistem menuju lingkungan. Kalau ada perpindahan kalor dari sistem menuju lingkungan, itulah yang dinamakan eksoterm. Sedangkan reaksi endoterm itu adalah reaksi yang menyerap kalor, atau reaksi yang membutuhkan kalor. Mana tahu ada kata-kata yang agak berbeda nanti, yang sama, yang bersinonim dengan menyerap. Itu dia, contohnya membutuhkan, kalau di situ adalah di mana perpindahan kalor itu mengalir dari lingkungan menuju sistem. Dari lingkungan menuju sistem, Jadi ada perpindahan kalor dari lingkungan menuju sistem. Itulah yang dinamakan reaksi endoterm. Oke, maka kita lihat diagram, diagram reaksi dari eksoterm dan endoterm. Oke, kita lihat di sini diagramnya, tingkatan energi. Oke, jadi kita bahas satu-satu dimulai dari reaksi eksoterm. Oke, di reaksi eksoterm ini sistem membebaskan energi atau membebaskan kalor, sehingga entalpi sistem atau perubahan energi pada sistem itu akan berkurang. Artinya entalpi produk itu lebih kecil daripada entalpi pereaksi. Entalpi produk itu lebih kecil daripada entalpi reaktan. Ini dia, P lebih kecil daripada R. Oleh karena itu perubahan entalpinya bernilai negatif. Kenapa bernilai negatif? Kalau kita kurangkan perubahan energi, yaitu sama dengan entalpi produk dikurang entalpi reaktan, itu kan lebih kecil daripada 0. Maka nilai delta H pada reaksi eksoterm itu adalah bernilai negatif. Sebaliknya pada reaksi endoterm. Pada reaksi endoterm ini sistem menyerap energi, Oleh karena itu entalpi sistem akan bertambah. Artinya adalah entalpi produk itu, entalpi produk yaitu HP lebih besar daripada entalpi pereaksi atau HR.
Ya. Akibatnya perubahan entalpi yang merupakan selisih antara entalpi produk dengan entalpi reaktan, ya, atau entalpi bereaksi itu akan bertanda positif karena dia lebih besar daripada 0 jika kita kurangkan. Karena posisi dari si P ini udah lebih besar daripada posisi dari si R. Jadi kalau kita kurangkan P kurang R, maka dia akan hasilnya lebih besar daripada 0. Maka dia akan bertanda positif. Oke, kita perhatikan latihan soal. Perhatikan berbagai hasil percobaan berikut. Yang pertama adalah serbuk Na4Cl ditambah serbuk dengan CaOH 2 kali. Yang dihasilkan adalah timbul gas berbau tidak sedap disertai penurunan suhu. Yang kedua adalah magnesium dicampurkan dengan asam sulfat. Pita magnesium ini larut disertai kenaikan suhu. Pita tembaga ditambah dengan serbuk belerang tidak terjadi perubahan, tetapi berubah menjadi zat padat hitam setelah dipanaskan. Reaksi berlanjut ketika pemanasan dihentikan. Oke, yang keempat, jika dipanaskan, gas N2O4 yang tidak berwarna berubah menjadi coklat. Apabila pemanasan dihentikan, perlahan-lahan kembali tidak berwarna. Proses yang tergolong reaksi endoterm ditunjukkan oleh nomor. Oke. Yang pertama adalah bahwa kita tahu bahwa reaksi eksoterm itu adalah yang membebaskan kalor. Kalau dia membebaskan kalor, maka akan terasa panas. Oke. Kemudian reaksi endoterm itu adalah reaksi yang menyerap kalor. Berarti dalam artian adalah rasanya dingin. Oke. Dan di sini yang di nomor 1, serbuk NH4Cl ditambah serbuk CaOH timbul gas berbau tidak sedap disertai penurunan suhu. Maka kalau sudah ada penurunan suhu, kalau ada penurunan suhu berarti itu adalah merupakan contoh dari reaksi endoterm. Ya. Jadi contoh reaksi endoterm. Oke, karena kalau dia penurunan suhu berarti dingin dong di lingkungan. Oke. Nah, dan lebih panas dia di dalam sistem itu dingin, ya. Sedangkan di dalam lingkungan agak panas sehingga perpindahan panas ke ke sistem, dari lingkungan ke sistem. Oke, yang kedua adalah pita magnesium larutan beserta dengan kenaikan suhu, maka ini adalah eksoterm. Oke. Kemudian pita tembaga, serbuk, belerang tidak terjadi perubahan, tetapi berubah menjadi zat hitam setelah dipanaskan. Oke, kalau dipanaskan itu adalah berarti dari lingkungan. Karena ada kata dipanaskan berarti yang mau ada perpindahan kalor dari lingkungan menuju sistem. Maka yang nomor 3 itu adalah merupakan endoterm. Oke, jadi jawabannya sudah jelas. Proses yang tergolong reaksi endoterm itu adalah nomor 1 dan 3. Oke. Cukup sekian dulu. Nah, semoga bermanfaat.